Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon kesabaran sejenak, kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Info pelayanan kebaktian jemaat, sehubungan dengan informasi penyebaran COVID-19 di area sekitar Kampung Sawah, maka Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah memutuskan untuk mengadakan kebaktian minggu secara daring atau online kembali sampai waktu yang ditentukan kemudian. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan konseling atau dalam keadaan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat di wilayahnya masing-masing. Kebaktian Rabu Abu diinformasikan kepada seluruh warga jemaat. Dalam rangkaian masa Prapaskah akan dilaksanakan kebaktian Rabu Abu pada hari Rabu 17 Februari tahun 2021 secara virtual. Dalam kebaktian ini tanpa menggunakan abu. Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat GKP Kampung Sawah bahwa untuk tertib dan kelancaran pelayanan pemakaman serta menghindari sanksi administratif, diharapkan peran aktif anggota jemaat dalam hal pembayaran iuran wajib bagi anggota jemaat yang belum memenuhi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya. Dan kepada ahli waris yang keluarganya dimakamkan di pemakaman GKP Kampung Sawah dan belum memenuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran perawatan makam, dapat menghubungi pengurus KPKP dengan Bapak Immanuel Idris, Bapak Victor Talumepa, dan Ibu Dian Musikaniman. Komisi Diakonia Pendidikan dan Sosial mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan dukungan donasi untuk kegiatan Natal Diakonia tahun 2020 sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari. Berita atestasi. Berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan kepada Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3b, nama-nama berikut ini. 1. Ibu Jacqueline Desi Floren Karamoy. 2. Bapak Frederick Karamoy akan mengikuti proses persiapan untuk menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah masuk dalam pelayanan wilayah 1. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Berita pernikahan. Warta pertama diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah, catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Kevin Ilijaz Halim, anak laki-laki dari keluarga Bapak Jajang Iriawan Halim dan Ibu Liniawati Ilijaz, dengan saudari Bunga Indah Oktasia, anak perempuan dari keluarga Bapak John Tua Simbolon dan Ibu Mariamah Niman. Catatan sipil dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari tahun 2021 pukul 9.30. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari tahun 2021 pukul 10 pagi, bertempat di GKP Kampung Sawah. Menjadi catatan untuk kehadiran jemaat maksimum 75 orang sesuai dengan instruksi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Bekasi. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Johannes S. Budiarto, anggota jemaat wilayah 5 dalam usia 66 tahun, meninggal dunia pada hari Kamis 11 Februari tahun 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 12 Februari tahun 2021 di pemakaman GKP Kampung Sawah. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, teriring doa kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Keluarga almarhumah Ibu Neti Bayin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis Jemaat serta warga jemaat GKP Kampung Sawah atas simpati dan empati serta dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan pelayanannya kepada almarhumah Ibu Neti Bayin, baik semenjak sakit hingga menghantarnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Program kerja komisi-komisi.
Sehubungan akan berakhirnya program kerja tahun anggaran 2020-2021, diharapkan kepada komisi-komisi kategorial dan non-kategorial untuk menyampaikan laporan evaluasi program kerja tahun 2020-2021 dan program kerja tahun anggaran 2021-2022. Batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 14 Februari tahun 2021. Demikian warta jemaat pada minggu pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama berdiri dan menyanyikan pujian dari KKE 27 ayat 1 dan 3. Jemaat Tuhan, mari kita awali kebaktian kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Markus 9 ayat 7, demikian tertulis. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan semesta
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan kasihi, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada saat ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan sesaat lagi, boleh tertanam dalam hati kami, untuk kemudian berbuah dalam hidup kami, dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati kami sekalian, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi boleh menjadi penerang bagi jalan kami, serta memberi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 9, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Markus pasal 9, ayatnya yang kedua sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan.
Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mau melakukan firman itu di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya pada saat ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, walaupun raga kita tidak bersua, kita tidak berjumpa, tapi perkenankanlah saya menyampaikan salam damai dari kami, warga jemaat GKP Tasikmalaya, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat GKP Kampung Sawah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, walaupun kita tidak bertemu, bertatap muka dengan langsung, tapi saya percaya, saudara-saudara, kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, kita bersama-sama hendak merenungkan di hari Minggu yang khusus, yaitu Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi adalah kita mengingat kembali peristiwa Tuhan Yesus Kristus yang berubah rupa, yang nampak bercakap-cakap bersama dengan Musa dan Elia. Sebagaimana dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama tadi, kita melihat perubahan rupa diri Yesus yang disaksikan oleh ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momen transfigurasi atau momen perubahan diri Tuhan Yesus yang bercakap-cakap bersama dengan Musa dan Elia dalam kalender gerejawi, dalam tahun liturgi, adalah sebuah momen penanda akan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Sesaat lagi kita akan memasuki minggu-minggu Prapaskah, di mana kita akan menghayati sengsara dan penderitaan Kristus. Momen Minggu Transfigurasi ini dirayakan oleh gereja-gereja sebagai upaya untuk mengenang, sebagai upaya untuk melihat dan merenungkan kembali kemuliaan Kristus sebelum ia menderita dan mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana Petrus dan Yakobus dan juga Yohanes bersama-sama diajak oleh Yesus untuk pergi ke satu gunung. Dan ketika berada di gunung itu, mereka melihat Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Kalau kita melihat ke belakang, membaca kembali kitab Perjanjian Lama, kisah-kisah Perjanjian Lama, maka Musa dan Elia adalah dua tokoh penting yang tercatat, yang ada dalam sejarah di kitab Perjanjian Lama. Seperti kita ketahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Musa adalah sosok yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun perjalanan mereka sebelum mereka memasuki tanah perjanjian.
Musa adalah sosok pemimpin yang sangat dekat dalam kehidupan orang Israel. Lalu Elia adalah seorang nabi yang begitu berkuasa. Nabi yang pada akhir hidupnya ia tidak mengalami kematian, tetapi ia diangkat oleh Tuhan. Sehingga pada saat Yesus yang bercakap-cakap bersama dengan Musa dan Elia, para murid melihat akan kekaguman dan kemuliaan Yesus. Mereka takjub, tapi sekaligus juga ada rasa takut. Karena ternyata Yesus yang selama ini mereka kenal sebagai guru, mereka kenal sebagai orang yang memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak, adalah sosok yang luar biasa, dipenuhi dengan kemuliaan. Para murid, saudara-saudara, mereka pada awalnya mengira bahwa Yesus akan tampil sebagai sosok yang akan membebaskan mereka dari penindasan dan penjajahan dari bangsa Roma. Para murid mengira bahwa Yesus yang akan memimpin pergerakan untuk melawan penindasan dan penjajahan Romawi atas kehidupan orang-orang Israel. Tetapi pada peristiwa transfigurasi Yesus, maka para murid diingatkan bahwa mereka bukan melihat sosok Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi mereka diperhadapkan dengan sosok Yesus yang datang sebagai Mesias. Datang yang bukan hanya membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, tapi kehadiran Yesus sebagai Mesias datang untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa. Peristiwa transfigurasi Yesus juga kita lihat, saudara-saudara, ketika ada awan yang datang menaungi mereka. Dan awan itu kemudian terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tentunya saudara-saudara, awan ini bukan awan yang sekonyong-konyong turun begitu saja. Awan ini adalah bagaimana menggambarkan suara Allah yang menyatakan akan jati diri Yesus yang sesungguhnya. Dialah anak Allah yang dikasihi oleh Allah itu sendiri. Maka para murid perlu menaati Yesus. Bukan hanya sekedar takjub dan kagum karena perbuatan-perbuatan Yesus yang membuat mereka heran dan takjub. Tapi perbuatan-perbuatan Yesus itu dinyatakan sebagai karya Allah di tengah kehidupan umatnya. Sehingga para murid perlu menaati Yesus sebagai seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari belenggu dosa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada peristiwa transfigurasi, kita kembali mendapatkan sebuah pesan yang sangat jelas ketika awan yang turun itu membawa sebuah pesan, dengarkanlah dia. Mendengarkan dia, mendengarkan Yesus, bukan hanya bicara soal bagaimana kita secara indrawi mendengar orang yang sedang berbicara, mendengar orang yang sedang bercakap-cakap, atau mendengarkan lagu, mendengarkan musik, tetapi mendengarkan suara Yesus. Artinya kita mau memfokuskan diri kita untuk sungguh-sungguh melihat, mengalami, bahkan sungguh-sungguh mau taat kepada Yesus. Di tengah situasi pandemi yang saat ini semakin merebak, situasi pandemi yang saat ini kita tidak tahu kapan berakhir, seruan untuk mendengarkan Yesus seolah-olah menjadi tenggelam, seolah-olah menjadi hilang termakan oleh seruan-seruan dan suara-suara lain yang mungkin merisaukan dan membuat kita menjadi khawatir. Saya teringat Bapak Ibu dan saudara-saudara sebuah kisah yang diceritakan oleh Anthony de Mello. Suatu ketika ada seorang guru
dan murid sedang berjalan-jalan di tengah kota. Di tengah keramaian kota itu kemudian sang guru berkata kepada muridnya, "Apakah engkau mendengar suara kicauan burung?" Muridnya berkata, "Tidak, saya tidak mendengar apapun selain kebisingan-kebisingan keramaian kota." Coba kamu pejamkan mata, dengarkan baik-baik. Lalu kemudian setelah murid itu memejamkan mata dan ia memfokuskan pendengarannya, ia mendengar suara burung. Dan ternyata ada sebuah pohon di tengah-tengah kota itu, dan di atas pohon itu terdapat sarang burung, di mana tempat burung itu berkicau. Nah, saudara-saudara, kadang kita perlu fokus untuk bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang suara Tuhan timbul tenggelam ketika kita berjumpa dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Kita menjadi kehilangan pengharapan. Kita menjadi khawatir berlebihan. Kita menjadi takut yang tak berkesudahan ketika berjumpa dengan pergumulan-pergumulan yang sulit, sehingga kita menjadi lupa atau bahkan suara Tuhan untuk mendengarkan Dia menjadi tersamar dalam kehidupan kita. Maka pada momen Minggu Transfigurasi ini, kita diajak kembali, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk mau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yesus, untuk memfokuskan diri, untuk mau melihat kembali ke dalam diri kita, di mana Allah berbicara kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Allah adalah sama seperti apa yang disampaikan kepada para murid pada waktu itu. Menjelang penderitaan, sengsara, dan kematian Yesus Kristus, kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam penderitaan dan pergumulan kita, Allah juga berbicara kepada kita. Allah ada bersama dengan kita. Maka dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Allah yang terus hadir di dalam setiap bagian kehidupan kita. Bahkan di situasi terkelam dan tersulit dalam kehidupan kita, Allah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Allah menyatakan kebaikan-Nya kepada kita, sehingga penderitaan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang menakutkan dan menggetirkan hati, sebab kita punya Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Kita hanya perlu diam, tenang, untuk mendengarkan suara-Nya yang menyapa dengan kita dalam kelembutan. Saudara-saudara, panggilan yang kedua, mendengarkan Allah, itu berarti juga kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada sesama. Anak Allah yang telah datang ke dalam dunia adalah bukti bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Allah tidak ingin manusia terus-menerus bergumul dan hidup di dalam dosa. Allah mau menyelamatkan dengan hadirnya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Maka sudah sepatutnya kita juga sebagai anak-anak Allah yang mendengarkan perkataan Allah, hidup taat kepadanya dengan mengasihi sesama kita. Kita lihat saudara-saudara, di tengah pandemi ini banyak, mungkin di antara kita ada juga yang terdampak oleh karena pandemi ini. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti ketika kita terdampak, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, kita berhenti untuk memperhatikan sesama. Tetapi perhatikanlah dan bagikanlah kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, sebagai wujud bahwa kita mendengarkan Dia. Mendengarkan Allah yang terus berbicara kepada kita untuk menyatakan kasih kepada dunia, menyatakan kasih kepada sesama kita. Kiranya kita terus dimampukan dalam semangat untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam saling mengasihi, hidup dalam kesungguhan
untuk mendengarkan suara Allah, mendengarkan Dia yang berbicara di dalam hati dan kehidupan kita. Selamat mendengarkan suara Allah dan memfokuskan diri, serta selamat untuk terus menjadi pewarta-pewarta kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Persembahan akan Bapak Ibu hantar sendiri ke depan. Sambil Bapak Ibu menghantar persembahan, mari kita memuji Tuhan dari KKE 381 ayat yang pertama dan yang kelima. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa.
Tuhan yang Maha Murah, Engkau yang telah mengaruniakan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sekarang kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, serta kuduskanlah, sehingga berfaedah untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga adik-adik yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi ini, yang mengingatkan kami untuk memfokuskan hati dan pikiran kami pada rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga mau berpaut setia dan taat hanya kepada Tuhan, serta kami mau hidup dalam kasih persaudaraan, memperhatikan saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Di antaranya kami berdoa bagi Ibu Asiana Sairin, Ibu Yosiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otoil, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Suharyati Kuli, Ibu Emawati, Ibu Suryati Tibin, Ibu Karsih, Ibu Deti Ratia, Saudari Oktaviani P. Kondimang, Saudara Nikolas Bur, dan juga bagi saudara kami yang juga dalam keadaan sakit, Ibu Sumiarti Tampu Bolon, orang tua dari Ibu Triana, Ibu Maria Wasina Kadiman, Ibunda dari Bapak Servatius Ruli, Bapak Sony Antonius CS, Bapak Hananto, Saudara Robi Kristianto. Kiranya Tuhan, oleh bilur-bilur kasih-Mu, saudara-saudara kami ini beroleh kekuatan dan pemulihan. Biar di dalam sakit penyakit yang digumuli dan dirasakan, mereka tidak kehilangan pengharapan, sebab ada Tuhan yang selalu menyertai, bahkan memberikan kekuatan dan pemulihan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami, kaum lanjut usia yang berada dalam kelemahan fisik. Kami berdoa bagi Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmenas Sandang, Bapak Boyat Samad, Bapak Bertus MP, Bapak Bonin Dianja, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Koili, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsih Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Koili, Ibu Paija, Ibu Anis Samad, dan Ibu Ananiman. Kiranya Tuhan Kau memberkati para orang tua kami dalam kelemahan fisik mereka. Di tengah kelemahan fisik mereka, Tuhan memberikan kekuatan dalam iman dan pengharapan, sehingga para orang tua kami, kaum lanjut usia ini juga boleh tetap bersukacita dan hidup dalam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kami juga saat ini bersatu hati berdoa bagi kehidupan
kami Persekutuan Jemaat Tuhan GKP Jemaat Kampung Sawah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan selalu melindungi, menyertai, bahkan melingkupi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami juga saat ini berdoa, ya Tuhan, bagi kehidupan jemaat Tuhan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang saat ini dalam pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi, mereka yang bekerja maupun mereka yang mencari pekerjaan. Anak kami yang berada dekat dengan kami orang tua di kampung sawah, maupun anak-anak kami yang harus berjauhan dan tidak dapat berkumpul bersama dengan keluarga di tengah situasi pandemi yang saat ini terjadi. Tuhan memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Begitu pula ya Tuhan, kami berdoa bagi para orang tua kami. Biarlah Tuhan tetap hadirkan sukacita di tengah kehidupan para orang tua kami, kaum lanjut usia di GKP Jemaat Kampung Sawah. Biarlah kesetiaan yang boleh mereka teladankan untuk kami teladani di tengah-tengah kehidupan masa kini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang Tuhan hadirkan. Berkati tiap-tiap keluarga Tuhan di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah. Tuhan juga mengetahui apa yang menjadi pergumulan tiap pribadi maupun keluarga. Biarlah kami musrahkan sepenuhnya juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa bagi kehidupan persekutuan dan pelayanan kami. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Dewi Agustina. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, beberapa hari yang lalu Ibu Pendeta Dewi bersama dengan Bapak Liston Samosir boleh menyatakan berjanji hidup setia dalam ikatan pernikahan yang kudus. Tuhan berkati Ibu Pendeta Dewi dan Bapak Liston Samosir, agar mereka berdua juga boleh membangun kehidupan rumah tangga yang takut akan Tuhan dan juga setia untuk melayani Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Bapak Pendeta William Alexander Hendarmin dalam menjalani tugas dan pelayanan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan apa yang menjadi pergumulan Bapak Pendeta William, Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Penatua dalam bekerja sama untuk mengembangkan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya Tuhan berkati para penatua di GKP Jemaat Kampung Sawah, agar setiap pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang dilakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bagi pengawas perbendaharaan jemaat, bagi komisi-komisi pelayanan yang ada, panitia-panitia, bahkan bagi guru-guru sekolah minggu, juga bagi setiap orang yang membaktikan dirinya untuk melayani umat Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan selalu menopang dan memberikan kekuatan yang baru, agar sukacita, kerendahan hati, dan damai sejahtera di dalam melayani Tuhan dan sesama boleh sungguh-sungguh menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan pelayanan jemaat Tuhan di GKP Kampung Sawah ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan persekutuan kami sebagai Gereja Kristen Pasundan dalam lingkup sinodal, dalam mempersiapkan rapat kerja sinode tahun 2021. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong agar rapat kerja sinode 2021 boleh berjalan dengan baik. Dan kami semua sebagai segenap jemaat Tuhan boleh turut ambil bagian untuk memberikan apa yang baik yang dapat kami lakukan untuk kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gereja Kristen Pasundan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami di tingkat pusat dan daerah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk vaksin COVID-19 yang sudah ditemukan dan juga sudah mulai diberikan kepada orang-orang. Kiranya Tuhan, melalui vaksin ini kami juga diajak untuk berpengharapan dalam menghadapi situasi pandemi yang tengah terjadi.
Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa dan negara kami di dalam melewati situasi sulit oleh karena pandemi ini. Dan biarlah kami juga sekalian, jemaat Tuhan GKP Kampung Sawah, sebagai warga negara yang baik, boleh mewujud nyatakan tugas panggilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mendukung apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Pada akhirnya ya Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, biarlah seluruh doa permohonan dan syafaat kami ini, semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang semuanya kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pada Minggu Transfigurasi ini kita diajak untuk meneladan kasih Tuhan Yesus Kristus dengan kita sungguh-sungguh mau menaatinya dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya kita sekalian dimampukan untuk terus mengasihi Allah dan mengasihi sesama lewat seluruh kehidupan kita. Kini pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian, sekarang dan selamanya. Amin.